Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang kagem sedulur, kagem derek Nuswantara. Oke. Terima kasih saudara yang selalu mendengarkan, setia dengan pembelajaran yang kita pelajari bersama yang saya sampaikan ya. Saudara semua, di siang hari ini ada sebuah permintaan tentang rahasia pelet rambut dan cara pengobatannya. Nanti kalau hanya saya kasih peletnya saja nanti akan merusak dan membahayakan banyak orang. Maka dari itu bukan hanya peletnya saja yang kita berikan, namun cara pengobatannya pelet pun kita berikan. Lagi dan lagi kita bertemu dengan yang namanya pelet. Pelet memelet selalu membuat kehidupan di masyarakat ini menjadi ya lebih indah. Ada yang juga lebih serem ya, lebih ekstrim gara-gara adanya kehidupan yang melibatkan banyak pelet ya. Berbagai pelet dilibatkan dalam kehidupan ini. Untuk apa? Pelet kok untuk apa? Pelet ya untuk memelet ya. Pelet itu untuk memelet. Siapa yang dipelet? Yang dikehendaki. Kalau nggak dikehendaki, buat apa dipelet? Gitu. Terus pelet siapa? Jadi yang dikehendaki itu atau membantu seseorang untuk memeletkan seseorang yang dikehendaki ya, agar dimiliki. Tuh, dimiliki untuk dinikahi ya. Kalau yang jahat dimiliki bukan untuk dinikahi, dimiliki untuk dinikmati. Ini jahat, dosa. Pelet yang digunakan untuk seperti itu nggak boleh. Joko Dayu lebih suka ya seperti ini kalau belajar tentang pelet seperti ini. Maksudnya hati itu damai ya. Pelet memelet membuat kita itu punya harapan untuk mendapatkan sesuatu tanpa apa istilahnya, tanpa harus banyak berjuang ya. Itu pelet. Ini pelet itu punya peran yang sangat istimewa. Karena apa? Karena pelet sendiri itu sebenarnya adalah sebuah ilmu untuk mempengaruhi hati seseorang ya. Kasar juga kalau dibilang untuk mempengaruhi. Ilmu berdoa, ilmu untuk berdoa kepada Tuhan agar kita itu diberi hatinya seseorang itu dengan izin Tuhan ya. Bahasa halusnya lagi, kita itu minta berdoa kepada Allah agar banyak yang simpati kepada kita, banyak yang simpati, dan ada yang simpatinya dikhususkan untuk kita ya. Itu baik secara halus seperti itu. Kalau secara kasar ya, memaksa hati seseorang untuk mencintai kita, tuh boleh apa enggak? Dosa seperti itu. Harusnya kalau kita menggunakan pelet itu ya, kita itu harus berdoa kepada Allah dengan baik. Berdoanya seperti ini ya, kita niatkan seperti ini ya. Ya Allah, andai kata dia itu jodohku, dekatkanlah dia denganku. Andai kata dia itu sudah engkau takdirkan untukku, maka dekatkan dia untukku. Jangan pernah dia menjauh dariku, jangan sampai dia dimiliki oleh orang lain ya Allah. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita berdoa hanya ingin memelet orang, memaksa orang, berdosa nanti, berbahaya itu. Hati kita itu berdosa. Kita itu dosa nanti kalau seperti itu. Tidak boleh melakukan hal semacam itu. Apa yang terjadi nanti, ada karma nanti, gantian ketika kamu nanti mencintai seseorang ya, kamu itu nanti nggak bisa mendapatkannya, kamu ditolak meskipun kamu menggunakan ilmu. Makanya kalau punya ilmu jangan digunakan sembarangan ya. Contoh seperti saya ini nggak pernah menggunakan ilmu untuk sembarangan kan, tuh nggak pernah melihat orang tuh. Kalau tidur maksudnya nggak pernah. Tapi kalau sedang terjaga seperti ini ya, kalau waktu muda pernah, kalau sudah tua seperti ini ya
nggak pernah sih, malah kurang nggak pulang ngapain kan begitu. Pelet itu ya harus dijaga juga, dijaga seperti ini, sangat marak sekali ya, sangat kita kenal sekali. Pelet dengan media rambut apapun boleh ya, tapi yang umum itu kan rambut kepala, masa rambut yang nggak kepala dipakai gitu. Terus bagaimana, makanya banyak yang nggak rambut kepala itu banyak dipakai ya. Lalu rambut apa? Dari jempol kaki itu yang paling berbahaya tuh. Itu ada rambut yang dari jempol kaki itu sangat berbahaya sekali ketika digunakan untuk pelet. Kalau yang dari rambut itu harus rambutnya sasaran, rambut dia yang kita inginkan. Sedangkan kalau rambut jempol ini bisa dari jempol kita sendiri. Hebat, itu perbedaannya di situ. Kalau rambut yang lain bisa, tapi nggak usah dibicarakan. Karena apa? Daripada saya nggak konsentrasi nanti mikir yang enggak kan. Kita apalah, pakai rambut yang umum aja, rambut kepala gitu, rambut kaki lah ya. Saya ajarkan ajarkan keduanya. Jadi, yang pakai perempuan apa laki-laki semua bisa, perempuan bisa pakai, laki-laki pun bisa pakai. Kalau sudah kena pelet yang seperti ini, kenapa sulit diobati gitu, meskipun dia sudah punya istri ya, dia sudah punya suami, kok masih ingat kepada yang melet. Kayak seumur hidup ingat terus, dosa kan kamu membuat orang tersiksa seperti itu. Itulah yang namanya pelet-pelet pakai media rambut seperti ini. Apalagi rambut itu ya yang jatuh ketika disisir, bukan dijabut ya. Itu sasaran kita, rambutnya yang jatuh ngikut sisir itu kita kasih mantra ya. Kita apa itu namanya, dijambi-jambi ya. Kalau pelet itu kan jambi-jambi, bahasa seperti itu ya. Dijambi-jambi. Nanti kalau di bawah di sini, di jempol sini, bagaimana? Itu dicabut, itu jempol kita sendiri ya yang mau memelet, bukan jempol sasaran. Kalau yang pakai sasaran itu rambutnya itu ya rambut ini, rambut kepala yang lepas dari sisir itu kita pakai. Nah, saudaraku semua dimanapun berada, tetap semangat dalam belajar ya. Kita fokus di siang hari ini. Belajar kita adalah belajar tentang ilmu pelet ya, jambi-jambi pelet yang menggunakan media rambut ya, dan juga pengobatannya. Karena apa? Kalau nggak dikasih pengobatannya nanti berbahaya sekali. Kita sudah tahu kan, mungkin dari kita belum mengetahui tentang hal-hal spiritual, kita masih sangat muda, sangat kecil, sudah dengar ya di sekitar kita ya, ada orang bicara ya, tempat kita bergaul mendengarkan pelet semacam itu. Kenapa selalu dibicarakan di mana-mana? Karena pelet itu sangat berbahaya, bahaya sekali, sangat berbahaya ya. Pelet seperti inilah biasanya yang memang kadang itu meresahkan banyak orang ya. Tapi kenapa diajarkan? Saya ajarkan sendiri. Kenapa? Kalau nggak saya ajarkan, bagaimana nanti yang tidak mengerti tentang pengobatan pelet ini ya kan? Kan harus tahu, biar tahu ilmunya, biar tahu cara pengobatannya ya kan? Kasihan. Karena apa? Mungkin yang keluarganya tidak kena pelet semacam ini, dia menganggap pembelajaran ini seperti biasa-biasa saja, seperti nggak ada masalah apa-apa ya kan? Ya seperti itu aja, cuek kayak gitu kan, bercanda ketika melihat video saya seperti ini gitu. Tetapi keluarga yang kena pelet seperti ini, masya Allah, dia itu sangat apa ya, sangat menjadi beban, sangat terbebani dengan hal ini. Insya Allah dengan melihat video ini hatinya akan terobati ya, hatinya akan nyaman, seperti ada yang melindungi, seperti ada yang menolong ya, sebagai perantara seperti itu ya. Itulah makanya ilmu ini, karena ada banyak request ya, permintaan dari teman-teman di berbagai wilayah, makanya saya buka rahasia daripada ilmu tersebut. Ilmu yang melibatkan, sebenarnya apa ya, ini melibatkan banyak angan. Kalau menurut saya seperti itu, melibatkan banyak keinginan untuk mendapatkan seseorang. Caranya ya saya ajarkan, caranya didengarkan
Ini rambut kita ambil ya. Rambut itu rambut milik sasaran atau milik orang yang mau dibalet itu. Ini rambutnya yang biasanya jatuh nyangkut di apa itu di sisir. Itu kita ambil, kita bacakan mantra. Mantra itu biasanya dibaca 49 kali sampai 313 kali mantra itu ya. Setelah dibacakan mantra itu diapakan? Rambut itu bukan kita simpan tapi kita bakar. Itu untuk menghilangkan wujud daripada rambut tersebut agar menjadi suatu hal yang gaib dan menuju sasaran kita. Itu tujuannya seperti itu. Seperti inilah, kadang agak takut juga sih mau menurunkan. Tapi bagaimana lagi, yang saatnya diturunkan harus diturunkan ya. Begini, setelah itu kita bacakan mantra ya, kita bakar ya. Untuk pengobatannya ada caranya khusus. Ada caranya khusus ya. Kita ambil padi 9 butir ya, padi itu ya. Kita bacakan hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali ya. Padi itu kita tanam di tempat pembuangan air yang keluar dari dapur ya. Kalau enggak kita tanam di tempat yang selalu basah ya. Setelah kita bacakan, kita tiupkan, kita tanam di situ. Kita niatkan untuk mengobati si ini, namanya bapaknya bin siapa atau binti siapa, agar sembuh dari pelet ini. Kita tiupkan, kita tanam yang dalam, sekiranya tidak bisa tumbuh padi itu ya, kiranya 50 cm atau 40 cm agar pelet itu bisa langsung tersembuhkan ya. Seperti itu. Kalau peletnya apa yang dibaca? Tadi dibaca berapa kali? 49 sampai 313 kali ya. Ya, peletnya seperti ini, didengarkan ya. Sebenarnya pelet ini sebenarnya umum tapi memang sering digunakan untuk berbagai pelet seperti ini. Bermajah minda dari saudadari awak mengkur diko asih, awak madep diko asih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu doanya ya. Jadi ditambahkan lagi, itu masih ada tambahan doa sedikit ya. Ada di situ ya. Kita ajarkan, didengarkan, ada tambahannya sedikit. Setelah kita bacakan 313 kali, kita tambahkan sedikit ini doanya ya. Dengarkan. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Itu 17 kali saja. Ya. Setelah itu rambut dibakar, tapi berhati-hatilah. Pelet ini meskipun seperti sangat ringan, tanpa tirakat, tanpa apa, tapi ini sudah sangat terbukti sekali. Ya. Saudara semua, jangan disalahgunakan. Ya, kita belajar agar pembelajaran kita ini lancar tanpa ada penyalahgunaannya. Jadi saya Joko Dayu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.